Karena rata-rata semuanya adalah menteri-menteri dari partai politik, bukan kalangan profesional. Kita tidak pernah membentuk second kabinet di Indonesia ini. Jadi kabinet itu adalah kumpulan dari koalisi partai politik yang berkuasa. Nah, apakah kita memang mengangkat menteri karena meritokrasi? Ya tidak juga gitu. Ini kan arisan kekuasaan melalui partai-partai politik. Kita dihadapkan pada high cost politics. High cost politics yang butuh biaya besar, apakah untuk pemilu, apakah untuk membayar utang-utang ketika pemilu dan pilpres. Dan ini menurut saya akibatnya adalah abuse of power. Pada saat mereka ada di kabinet. Nah, abuse of power itu bukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk membiayai roda politik dari masing-masing kekuatan politik yang ada. Presiden Jokowi akan menjadi presiden sampai Oktober 2024. Masih ada waktu untuk membenahi KPK. Masih ada waktu untuk membangun kembali trust publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya dilakukan oleh KPK sendirian. Pihak kepolisian juga melakukan hal yang sama. Pihak Kejaksaan Agung juga melakukan hal yang sama. Menurut saya 3 lembaga ini betul-betul mesti diusahakan menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Punya sinergi dan koordinasi yang kuat untuk memberantas korupsi. Nah, inilah kesempatan emas buat Presiden Jokowi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap semangat pemberantasan korupsi. Menurut saya Presiden itu bisa meminta memanggil satu-satu pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum ini untuk bersinergi satu dengan yang lain. Dan kalau misalnya ada kasus-kasus yang menimpa pimpinan organisasi lembaga hukum lembaga pemberantasan korupsi ini, Presiden tidak boleh juga tidak tegas Menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Kalau tadi disebutkan ada tudingan pemerasan, menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Paling tidak menonaktifkan yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diinvestigasi sampai tuntas sampai selesai. Dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ada bukti-bukti, mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.